Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pahala, Bu, ASEAN ini menjadi salah satu wilayah yang kaya akan cadangan nikel. Tadi juga sudah disampaikan untuk datanya Indonesia reserve-nya di 22 juta ton, Filipina di 4 juta ton, abundant of natural resource terutama untuk mencapai menjadi juara dari electric vehicle ecosystem. Nah, menurut pandangan Anda apakah ini cukup menjadi modal bagi kawasan ASEAN untuk menuju aspirasinya menjadi raja baterai mobil listrik di Asia bahkan dunia? Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana posisi Indonesia di ASEAN, kita semua sepakat bahwa kita memang memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi pemain yang cukup bisa diperhitungkan di dalam industri berbasis nikel. Nah, jadi tidak hanya dari sisi cadangan kita yang sangat besar, tetapi juga dari marketnya. Ya, dan jadi yang kita semestinya harus pikirkan itu banyak ya. Karena kalau kita melihat Bank Indonesia sendiri juga sudah menyampaikan hasil kajiannya bahwa cadangan nikel kita ini akan habis dalam beberapa tahun. Nah, jadi artinya potensi kita yang cukup besar sebagai negara yang penting di dalam membangun industri basis nikel ini semestinya juga diperhitungkan dengan berapa lama kita sebenarnya akan membutuhkan baterai ini dengan cadangan yang ada. Jadi kita tidak hanya bicara mari kita olah nikelnya dan kemudian kita menjadi negara yang industri berbasis nikel terbesar di ASEAN. Ya, karena kita juga harus perhitungkan tadi. Jadi selain kita potensinya, tetapi juga kebutuhan di dalam negeri. Saya tidak tahu apakah sudah diperhitungkan pada saat nikel kita itu misalnya 30 tahun ke depan, berapa kebutuhan kita? Apakah kita itu memang betul-betul bisa mencukupi itu? Nah, yang kedua adalah dari sisi daya saing, Pak. Karena daya saing atau menjadi tempat untuk menjadi tujuan industri berbasis nikel atau pengolahan nikel, itu mungkin tidak hanya sekedar bahan baku yang kita miliki. Kalau kita lihat otomotif selama ini di ASEAN tidak mengambil Indonesia sebagai salah satu network penting untuk industri otomotif. Apa itu Ya, alasannya, Bu, menurut Ibu? Nah, jadi ini artinya tidak hanya dari bahan bakunya, kesiapan dari SDM-nya, kesiapan dari kebijakannya. Kita sudah tahu persis kenapa mereka memilih Thailand, kenapa tidak Indonesia. Salah satunya adalah karena ketidakjelasan kebijakan. Dan kemudian juga karena dukungan dari sumber daya yang lain, antara lain adalah SDM. Nah, jadi kita tidak hanya satu faktor saja, yakni cadangan nikel, tetapi kita harus memiliki roadmap, kira-kira kapan kita bisa mendapatkan manfaat dari pengolahan nikel ini. Karena kalau semakin kencang kita mengambil nikel, sementara kita belum siap sumber daya yang lain, mungkin itu justru akan menjadi permasalahan besar bagi kita. Dan menurut Anda, menurut hemat pandang Anda, Bu Henry, seperti apa kesiapan dari SDM Indonesia untuk menuju aspirasi menjadi leading battery EV ecosystem, Bu, sejauh ini? Saya rasa tanpa kita melakukan kajian ya, kita itu belum memiliki teknologi dan SDM yang mumpuni untuk itu. Artinya kita memerlukan persiapan untuk menyiapkan itu tadi. Kalau kita lihat di dalam rencana pembangunan jangka panjang 5 tahun yang akan berakhir di 2024, itu juga tidak memasukkan industri ini sebagai industri andalan. Sehingga selama 5 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang, itu kita tidak memasukkan industri tadi. Sehingga kesiapan dari SDM dan juga bagaimana roadmap-nya kita belum ada. Ini baru masuk dibicarakan, itu mungkin baru 3 tahun terakhir ini. Dan karena apa? Karena market kita besar. Seolah-olah karena market kita besar, kalau kita beralih kepada kendaraan EV, maka emisi karbon kita akan turun. Nah, jadi faktor-faktor lain belum dilihat secara komprehensif, gitu Mbak. Faktor-faktor lain belum dilihat secara komprehensif, masih hanya menitikberatkan kepada abundance of natural resources yang dimiliki ya, Bu ya, seperti tadi reserve dan lain-lainnya ya, Bu ya. Padahal masih banyak PR lainnya gitu ya, Bu ya. Betul. Baik, Mas Adit, dari IBC sendiri tanggapannya seperti apa? Aspirasi Indonesia menuju leaders of EV battery ecosystem. Ya, baik, terima kasih.
Jadi kalau dari kami melihatnya bahwa betul tadi bahwa kita punya nikel ya dengan 21 juta ton reserves itu bisa menjadi sebuah competitive advantage bagi Indonesia. Tinggal bagaimana kita meleverage-nya karena kita sudah punya akses kepada resources yang berharga. Programnya adalah tadi sesuai dengan amanat pemerintah kita dorong kepada hilirisasi dari nikel ini. Nah, tugas IBC di mana tentunya kita mendorong pembangunan industri-industri di sepanjang value chain dari EV battery itu sendiri. Jadi dari nickel processing kemudian diolah menjadi battery materials, precursor casted, battery cell sampai dengan recyclingnya. Nah, tapi tidak hanya berhenti di situ, karena kita juga melihat bahwa ekosistem baterai ini juga menjadi satu kesatuan dengan ekosistem kendaraan listrik. Jadi itu juga salah satu faktor yang penting untuk kita sinergikan. Nah, kalau kita melihat dari aspek market, kendaraan listrik di ASEAN kita paling besar. Jadi untuk roda 2 dari kendaraan bensin itu 13 juta, kendaraan roda 4 itu sekitar 2,3 juta per tahun penjualannya, commercial vehicle 900.000 per tahun. Artinya dengan roadmap yang pemerintah sudah canangkan, saya pikir ini sesuatu yang cukup agresif untuk kita bisa segera beralih ke kendaraan listrik. Tinggal bagaimana kita coba menghubungkan antara apa yang kita bangun di upstream, artinya yang kita olah nikelnya dengan baterai, itu bisa diserap oleh ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Nah, sebagian besar orang beranggapan bahwa baterai ini adalah komoditi. Padahal kalau kita lihat, ya di atasnya itu memang komoditi untuk nikel, tetapi ketika kita bicara baterai, ini ada sesuatu yang tailor made. Jadi ini sangat penting juga ketika kita membangun industri baterai, kita komunikasi dengan industri kendaraan listriknya, supaya ada match antara kebutuhan dari baterai kendaraan listrik dengan apa yang kita produksi. Nah, ini juga sesuatu yang kita perlu dorong, artinya IBC menyiapkan dari ekosistem baterainya, tapi dengan para pemain otomotif, ini perlu ada komunikasi yang intensif, sehingga apa yang kita buat itu match dengan apa yang ingin digunakan oleh ekosistem dari kendaraan.